Seorang ibu muda di Kabupaten Pati, Jawa Tengah ditemukan tewas di samping ketiga anaknya yang masih balita dengan kondisi terdapat luka lebam di tubuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban sempat terlibat cekcok dengan suaminya dan mengalami pemukulan di bagian kepala. Warga Dukuh Ngipik, perumahan Gria Pesona, Desa Kutoharjo, Pati, Jawa Tengah, digegerkan dengan penemuan mayat seorang ibu muda di dalam rumahnya. Saat ditemukan, korban yang telah meregang nyawa tengah memeluk anaknya yang masih bayi. Sementara dua anaknya yang berusia 2 dan 4 tahun memeluk tubuh korban. Korban bernama Budiati, 31 tahun. Ia pertama kali ditemukan oleh suaminya yang pulang ke rumah setelah bekerja selama beberapa hari di luar kota. Menurut sang suami, ia pulang ke rumah karena khawatir sang istri tak bisa dihubungi selama 2 hari. Mengetahui istrinya meninggal dunia di dalam rumahnya, suami korban langsung keluar rumah dan meminta pertolongan kepada warga sekitar. Suka gosong-gosong di pipi lah warga sekitar, terus ke situ selang 5 menit warga ngubungi saya ke situ, sepertinya ya pas saya ke situ memang sudah meninggal dan posisi meninggal itu di depannya ada bayinya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, korban sempat terlibat cekcok dengan suaminya dan mengalami pemukulan di bagian kepala. Setelah dianiaya, kondisi korban yang baru saja melahirkan terus menurun, hingga akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Jadi setelah kejadian penganiayaan itu, istrinya tidak langsung meninggal dunia, namun karena kondisi istri yang dalam keadaan pasca melahirkan dan juga dalam kondisi yang drop, tambah lagi dengan adanya luka-luka penganiayaan dari suaminya ini, sehingga menyebabkan kemudian si istri meninggal beberapa hari setelah terjadinya penganiayaan tersebut. Saat ini pelaku penganiayaan yang tidak lain adalah suami korban sudah diamankan polisi. Sementara ketiga anak korban yang masih balita dilarikan ke rumah sakit karena ketiganya dalam kondisi pucat dengan badan membiru akibat dehidrasi. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Onkoseno Gradiarso Sukahar. Selamat siang Pak Kasat, sejauh ini apa hasil pendalaman yang telah dilakukan pihak kepolisian setelah kemarin juga sudah melakukan pengamanan untuk pelaku? Ya, selamat siang Mbak. Jadi untuk setelah kita melakukan pemeriksaan kepada tersangka yaitu suami dari korban sendiri, itu juga sama seperti yang kita sampaikan kemarin, artinya memang si suami atau pelaku ini melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka dalam di kepala korban sehingga menyebabkan kondisi korban drop dan meninggal di hari Senin, Selasa. Baik, berarti ada informasi terbaru Pak mengenai pemeriksaan kepada keluarga dari korban? Ya, keluarga korban juga ada yang sempat mengunjungi di hari Sabtu dan di situ juga menerangkan adanya beberapa luka lebam. Ini artinya apakah memang kasus kekerasan ini sudah sering dialami korban? Kalau menurut dari rekan-rekan korban maupun dari tetangga-tetangga korban, memang sebelum-sebelumnya juga korban pernah curhat atau menyampaikan bahwa pernah dianiaya, pernah cekcok. Ya, Pak, kami mau memastikan lagi, artinya kematian korban ini akibat luka lebam yang dialami ya Pak ya. Lalu saat ini status dari suaminya apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka? Ya, untuk
suami atau pelaku ini sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan saat ini kita tahan di Polresta Pati. Oke. Pak, lalu informasi dari warga sekitar atau dari RW, apakah memang dari pelaku ini juga kerap dikenal menjadi sosok yang kasar terhadap istrinya atau seperti apa, Pak? Ya, informasi yang kami terima juga demikian dari semenjak kami olah TKP awal di rumah korban itu sudah banyak dari warga sekitar yang menginformasikan. Baik, berarti memang kejadian ini sudah sering terjadi ya Pak ya untuk kekerasan di dalam rumah tangga atau sudah disebutkan sudah berapa lama sebetulnya kekerasan ini dilakukan? Ya, sudah terjadi beberapa kali termasuk di awal bulan ya. Itu juga ada tetangga yang memberi kesaksian bahwa ada lebam-lebam di korban. Baik, lalu memang untuk dari pelaku dan korban ini sudah tinggal di rumah tersebut sudah lama Pak? Informasi dari tetangga sekitar baru ngontrak di situ baru 2 bulan, sebelumnya mengontrak di tempat lain. Untuk Baik. pelaku sendiri memiliki rumah di daerah lain. Baik, lalu untuk motif penganiayaan yang dilakukan pelaku seperti apa Pak? Ya, dari awal pemeriksaan dan sampai saat ini juga pelaku berulang kali dan menegaskan menyampaikan kepada kami bahwa pelaku emosi dan jengkel terhadap korban dikarenakan pelaku ingin mengecek HP korban namun dilarang. Baik, Jadi situ Pak. mungkin ada perasaan cemburu dan sebagainya. Baik, Pak, tadi sempat disampaikan bahwa ternyata pelaku memiliki tempat tinggal di tempat lainnya. Ini maksudnya seperti apa, Pak? Ya, jadi korban beserta anaknya kontrakan di lokasi kejadian tersebut. Nah, untuk si pelaku itu punya rumah di tempat lain. Jadi hanya misalnya beberapa hari tertentu nanti pelaku mengunjungi korban. Ya. Berarti pelaku ini kerap kali berpindah-pindah tempat tinggal begitu ya Pak ya? Tidak selalu berada di rumah korban berada pada Iya, saat kejadian? tidak selalu, ya. Oke. Dari hasil pemeriksaan, apakah pelaku terlihat menyesal dengan perbuatan yang akhirnya membuat korban menjadi meninggal dunia, Pak? Iya, intinya ya pelaku pada saat kita periksa juga menyatakan penyesalan juga. Baik, ini artinya pelaku sebetulnya tidak sengaja atau tidak memiliki motif untuk membunuh korban ya Pak? Ini masih kita dalami terus. Baik, terima kasih Pak Kasat atas informasi dan jawabannya. Selamat bertugas kembali Pak.